Chapter 331 Terbang Abadi di Dalam Batu. Batu semangka memiliki garis-garis seperti pola semangka di bagian luarnya. Bahkan, seandainya seseorang bisa memotong sumbernya, jumlahnya akan sangat kecil. Bentuknya seperti biji melon dan sebagian besar berbentuk butiran. Inilah asal mula namanya. Tentu saja, hal itu tidak mutlak. Dahulu kala, seseorang memotong puluhan biji melon dan mengguncang seluruh kota. Pada saat ini, ada 49 biji melon kecubung. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan butiran sumber ilahi, itu masih mengejutkan. Sekarang, giliran Li Heishui yang tertawa. Wajah Wu Ziming dan yang lainnya menjadi gelap. 40.000 kilogram sumber itu terlalu banyak. Tamu yang mulia, jangan hanya berdiri di sana. Beri kami sumbernya, 40.000 kilogram. Kemurahan hati Anda telah menggerakkan kami. Ye Fan dan Li Heishui berjalan ke depan dan mulai mengumpulkan sumbernya. Mereka mengulurkan tangan mereka kepada orang-orang. Wu Ziming dan Li Chongtian merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah telah terbang ke 9 langit dan tiba-tiba diseret ke dalam lubang jamban oleh penggaruk. Mereka awalnya ingin menggoda keduanya dan memperlakukan mereka sebagai lelucon, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi pemboros. Tanpa alasan, masing-masing dari mereka harus mengeluarkan 3.000 kilogram sumber. Itu benar-benar menyebalkan. Belasan orang itu merasakan asap putih mengepul dari kepala mereka seolah-olah terbakar. Ini terlalu menjengkelkan. Mereka hanya mengejek dua orang udik, tapi pada akhirnya, mereka harus menggunakan begitu banyak sumber. Bahkan udara yang mereka hembuskan pun dipenuhi dengan kemarahan. Sial, apakah ada keadilan di dunia ini? Batu semangka, mereka benar-benar membuang sumber batu kecubung. Sialan, aku ingin menghajar seseorang. Seorang murid dari sekte besar bergumam dengan ekspresi celaka. 3.000 kilogram sumber, ibu, setengah dari kekayaanku hilang begitu saja. Sialan sumber batu kecubung. Murid lain lebih kasar dan mengumpat dengan marah. Wajah Wu Ziming pucat pasi. Jika dia dan Li Chongtian tidak memegangi kedua orang udik ini, mereka tidak akan diperlakukan seperti keledai tanpa alasan. Kakak Wu, apakah kamu sakit? Mengapa wajahmu bahkan lebih ungu dari sumber batu kecubung? Li Heishui menggelengkan kepalanya dan bergerak mendekat. Dia memiliki ekspresi yang sederhana dan jujur saat dia bertanya dengan prihatin. Hei kecil, jangan berpura-pura tidak bersalah setelah mendapatkan penawaran. Hidung Wu Ziming memuntahkan api. Dia merasa hidungnya akan mengeluarkan darah. Dia mengayunkan lengan bajunya dan melemparkan sumber seberat 3.000 kilogram itu ke tanah. Mereka semua adalah murid dari sekte besar. Mereka memiliki lebih banyak sumber daripada Tu Fei, tetapi mereka hanya memiliki 2 atau 3 meter kubik. Hari ini, mereka harus menyerahkan 1 meter kubik. Semua orang merasakan sakit di hati mereka. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Fan secara pribadi mengambil 1.500 kilogram energi sumber dari Pangeran Xia yang Agung. Kemudian, dia berbalik untuk melihat biarawati kecil berbaju putih dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, apakah kamu punya mata air? Biarawati kecil berbaju putih itu cemberut, matanya yang besar dan murni dipenuhi dengan kepolosan. Dia entah kenapa terseret ke dalam kekacauan ini, benar-benar mengundang bencana yang tidak layak. Pertama, dia tidak mengolok-olok keduanya, dan kedua, dia tidak memiliki sumber perjudian, namun dia benar-benar ingin menyerahkan sumbernya. Pangeran Xia Agung mengerutkan kening, tidak suka melihat Ye Fan tersenyum pada adiknya. Dia langsung memblokirnya dan melemparkan Fang Yuan. Mendesis. Ada tumpukan energi asal di tanah yang berkedip-kedip dengan cahaya. Energi spiritual melonjak dan warna-warna cemerlang bersinar. Benda berkilauan semacam ini benar-benar menyihir. Haha, Li Heishui tertawa keras. Selusin atau lebih wajah orang menjadi gelap, mereka dipenuhi dengan perut yang penuh amarah. Ini terlalu tidak adil. Ye Fan tidak peduli dengan ini. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengumpulkan semua energi asal. Dalam sekejap, dia telah memperoleh lebih dari 40.000 kilogram energi asal, dan dia selangkah lebih dekat untuk menerobos. Kali ini, aku benar-benar akan bertaruh denganmu. Apakah kamu berani? Wu Ziming bertanya dengan suara yang dalam. Kenapa tidak? Tapi apakah Anda masih memiliki energi asal? Ye Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Wu Ziming membuka mulutnya. Baru saja, banyak orang tidak memiliki cukup energi asal, jadi mereka meminjam satu sama lain dan akhirnya mengumpulkan 42.000 kilogram. Mereka tidak mungkin membawa semua energi asal mereka. Bagaimana kita bisa bertaruh tanpa energi asal? Sekarang, giliran Li Heishui yang meremehkan mereka, wajahnya yang gelap penuh ejekan. Hei anak nakal, jangan terlalu sombong.
Sialan, bagaimana aku bisa hitam? Ini disebut kejantanan, apa kamu mengerti? Li Heishui sama sekali tidak merasa berkulit hitam dan dengan keras berdebat. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Seseorang bergumam, kamu sudah sangat hitam, dan kamu masih mengatakan kamu tidak hitam. Saya memiliki energi asal, saya bisa bertaruh dengan Anda. Di tempat kejadian, hanya Pangeran Besar Sia yang tidak peduli dengan untung dan rugi barusan dan berjalan ke depan. Berapa banyak energi asal yang kamu miliki? Li Heishui bertanya secara langsung. 3 sisi. Oke, tidak masalah, saya akan bertaruh dengan Anda. Ye Fan tersenyum dan mengangguk. Pangeran Sia yang agung berjalan seperti naga dan harimau, dikelilingi oleh naga ki. Dia tinggi dan lurus, sangat mengintimidasi. Dia adalah orang pertama yang berjalan menuju taman batu yang dalam. Biarawati kecil berbaju putih sangat tidak puas. Dia entah kenapa diminta untuk pergi ke satu sisi oleh Ye Fan. Dia merasa sangat dirugikan, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia mengerutkan hidungnya yang halus dan mengepalkan tinju kecilnya, melambaikan tangan ke arah Ye Fan. Kemudian, dia dengan gesit berbalik dan pergi bersama kakaknya. Ye Fan dan Li Heishui tidak peduli dan mengikuti. Semua orang mengikuti, tahu bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tuan Muda Istana Iblis Langit Yao Yue Kong juga mengikuti. Dia berpakaian ungu dan memiliki mata yang dalam. Dia adalah fokus perhatian. Statusnya sebanding dengan Pangeran Besar Sia dan dia dikelilingi oleh banyak orang. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar, mewarnai tepi dan sudut kuil Tao dengan lapisan cahaya suci. Berjalan di sini membuat orang merasakan kedamaian, seakan-akan tubuh dan pikiran mereka telah dibaptis. Kerumunan orang mengikuti jalan setapak dari batu, melewati beberapa hutan kuno dan beberapa kuil Tao. Mereka berjalan sampai ke tingkat ke-18 dari Taman Batu. Baru pada saat itulah Pangeran Besar Sia berhenti. Batu-batu di sini cukup mahal. 1 kilogram batu setara dengan 10 kilogram energi asal. Batu lebih mahal daripada energi asal, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Setelah tingkat ke-18 dari Taman Batu, taruhannya bukan lagi energi asal murni, tetapi hal-hal yang lebih berharga. Biayanya sangat besar. Namun, hal ini membuat Ye Fan cukup puas. Jika itu adalah energi asal murni, dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Dan batu-batu berharga ini, jika dipotong, pasti akan sangat berharga dan bisa mempercepat pengumpulan energi asalnya. Bagaimana kalau di sini? Tanya Pangeran Besar Sia. Karena kita sudah di sini, mengapa tidak pergi ke Taman Batu Seri Surga? Ye Fan berkata sambil tersenyum. Banyak orang menghirup udara dingin. Batu-batu menakjubkan di Taman Batu Seri Surga sangat mahal. Sangat sedikit orang dari generasi muda yang pergi ke sana. Hanya generasi tua dengan latar belakang yang hebat yang sering mengunjunginya. Bahkan ada beberapa batu yang hanya beberapa kilogram, tetapi bernilai 5.000 kilogram energi asal. Bahkan tetua agung dari berbagai tanah suci merasakan cubitan itu. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Ketika Taman Batu Seri Surga disebutkan, banyak orang yang bersemangat dan tidak berdaya. Ambang batasnya terlalu tinggi, dan mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Tidak semua orang mengerti. Seseorang bertanya dengan bingung, ini sangat mahal, bukankah terlalu menakutkan? Ada orang yang memilih batu seperti ini. Kamu tidak mengerti. Itu semua adalah batu yang menakjubkan. Jika ada yang dipotong, itu pasti akan menjadi harta karun langka dengan nilai yang mencengangkan. Itu benar, sekali harta karun dipotong, belum lagi puluhan ribu kilogram energi asal, bahkan ratusan ribu kilogram energi asal mungkin tidak akan bisa memblokirnya. Beberapa orang yang keluar masuk alun-alun batu sepanjang tahun mengatakan ini, menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Karena itu masalahnya, mengapa tanah suci tidak menghentikannya sendiri? Mengapa mereka melakukan ini, membiarkan orang lain memilih batu? Seseorang bertanya, apakah Anda pikir tanah suci bersedia melakukan ini? Mereka juga tidak dapat memastikan apakah ada harta karun di dalam batu. Untuk memaksimalkan keuntungan mereka, mereka menempatkannya di sini dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, memungkinkan orang untuk berjudi. Itu memang benar. Ini adalah alasan mendasar keberadaan alun-alun batu di Tanah Suci. Pangeran Sia yang agung hanya ragu-ragu sejenak sebelum dengan senang hati menyetujuinya. Baiklah, karena itu masalahnya, ayo pergi ke Taman Batu Seri Surga. Pada saat ini, orang-orang yang hadir gempar. Mereka tahu bahwa pasti akan ada banyak hal hari ini. Apakah Anda yakin ingin pergi ke Taman Batu Seri Surga? Wu Ziming, Li Chongtian, dan yang lainnya sangat terkejut.
Sekarang giliran Li Heishui yang sombong. Dia berkata dengan tenang, kalian belum pernah bertaruh sebelumnya, kan? Kali ini, kalian harus memperluas wawasan kalian. Kami sebenarnya diremehkan oleh dua orang udik desa ini. Wu Ziming dan yang lainnya sangat tertekan. Mereka semua sangat marah. Hei anak nakal. Lain kali, aku akan memutuskan siapa yang menang atau kalah denganmu. Salah satu dari sekitar selusin orang itu berkata. Saya sama sekali tidak berhati hitam. Jangan menyebut kata, berhati hitam padaku. Juga, lain kali bawa sumber asal yang cukup. Orang bijak judi ini akan bertaruh sampai wajah kalian berubah menjadi hijau. Kamu yang berhati hitam, seluruh keluargamu berhati hitam. Li Heishui memutar matanya dan membalas. Ada tanaman merambat kuno di Taman Batu Seri Surga. Itu sangat tebal sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Diameternya 10 meter. Itu seperti naga yang berbaring, merangkak ke segala arah. Ini bukan pohon, ini hanya tanaman merambat. Namun, itu sangat tebal. Lapangan batu Daoyi menempati area yang luas. Banyak kuil Tao yang memiliki tanaman merambat. Ada juga sebuah sumur di sebelah pohon anggur kuno. Sumur itu terbuat dari batu asal, dan talinya telah meninggalkan banyak bekas. Tidak diketahui berapa lama sumur ini telah ada. Pohon anggur kuno ini berusia puluhan ribu tahun. Li Heishui memperkenalkannya kepada Ye Fan. Menurut legenda, itu akan berubah menjadi naga, tetapi diubah menjadi pohon biasa oleh seorang ahli. Semua ki spiritualnya melewati sumur kuno dan menyehatkan alun-alun batu. Ada pepatah lain. Di kota dewa, tidak peduli berapa umur tanaman, itu tidak bisa berubah menjadi iblis. Ki spiritual yang dikumpulkannya hanya bisa menyehatkan kota. Yao Yuekong, tuan muda ras iblis berbaju ungu, melangkah maju. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan temperamen dewa iblis. Ketajamannya terkendali, dan jauh di dalam matanya yang seperti bintang, orang bisa samar-samar merasakan bahwa dia adalah satu-satunya di dunia. Saudara-saudara, jika Anda menemukan harta karun nanti, dapatkah Anda mempertimbangkan untuk melelangnya di istana harta karun iblis langit saya? Tidak masalah. Jika Anda menemukan harta karun, saya pasti akan merepotkan saudara Yuekong. Karena pihak lain telah mengulurkan cabang zaitun, Ye Fan secara alami bersedia berteman. Taman Batu Seri Surga biasanya sepi. Tidak banyak orang yang datang dan pergi, tapi sekarang tiba-tiba menjadi ramai. Orang-orang di Taman Batu lainnya khawatir. Banyak orang berkumpul. Saya pikir itu adalah 8 orang gila itu. Jadi itu orang lain yang datang ke Taman Batu Seri Surga untuk memilih batu. Itu adalah Pangeran Xia Agung yang berjudi dengan orang lain. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ada para ahli yang mengawasi tempat ini. Orang biasa tidak bisa masuk dan hanya bisa menonton dari luar. Hanya mereka yang memilih batu yang bisa masuk. Lagi pula, batu-batu di sini terlalu berharga. Ada seorang biarawati Tao tua yang duduk di atas sajadah. Usianya tidak bisa dilihat. Dia tidak bergerak. Ada 4 atau 5 orang tua di dalam sedang memilih batu. Yang lainnya tidak bersuara. Mereka mengelilingi Taman Batu Seri Surga dan melihat dengan tenang. Untungnya, tidak ada dinding. Hanya ada vegetasi. Semuanya bisa dilihat. Ye Fan melangkah ke taman dan merasakan aura awal yang absolut. Itu sangat kuat. Seolah-olah dia telah kembali ke malam itu di zona terlarang. Itu pasti batu mulia. Ye Fan menebak bahwa sebagian besar batu-batu ini diangkut dari zona terlarang atau sangat dekat dengannya. Meskipun saya telah berjalan-jalan di sekitar Taman Batu Seri Surga beberapa kali di masa lalu, ini adalah pertama kalinya saya ke sini. Li Heishui mengirimkan suaranya. Ye Fan menjawab sambil tersenyum, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Tanah Sage Agung semuanya menunggu kita. Ini jelas bukan pertama kalinya Pangeran Xia dan Biarawati berjubah putih datang ke sini. Mereka tampaknya sangat akrab satu sama lain. Banyak orang tidak mengerti mengapa Pangeran Xia yang agung selalu membawa saudara perempuannya. Hanya Ye Fan yang bisa menebak bahwa Putri Xia Agung beragama Buddha. Dia mungkin berkultivasi di dunia sekuler. Ada banyak bambu hijau di Taman Batu Seri Surga, yang menambah rasa ketenangan. Tidak banyak batu di sini, tapi semuanya ada di posisinya masing-masing. Orang-orang di Tanah Suci Daowan akan memeriksanya setiap hari karena batu-batu itu terlalu berharga. Namun, batu-batu ini ditempatkan dengan sangat alami. Mereka berada di bawah bambu hijau, di samping mata air yang bergemericik, atau di antara tanaman merambat hijau. Batu-batu dan pemandangan berpadu secara harmonis. Seolah-olah langit dan bumi telah kembali menyatu dan kembali ke alam. Guru Yuan, yang melakukan yang terbaik, mengikuti mereka dan terus memperkenalkan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka.
Meskipun Yevan sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Banyak dari batu-batu itu tidak besar, tetapi mereka bernilai ribuan kilogram sumber. Yang lebih konyol lagi adalah beberapa batu bernilai ribuan kilogram sos. Dia tidak bisa menahannya. Guru, ini terlalu konyol. Adakah yang mampu membelinya? Yevan berkata. Master Sos berkata, hanya ada sedikit anak muda di sini. Mereka semua siap untuk beberapa barang antik tua. Kalian tidak mampu membelinya. Bagi orang-orang itu, mereka bersedia memberikan semua yang mereka miliki jika mereka bisa memperjuangkan harapan dan masa depan dari sini. Harta apa yang telah dipotong di sini? Li Heishui bertanya. Sumber ilahi telah dipotong dan beberapa harta karun langka telah dikupas. Sungguh menakjubkan. Guru sumber tersenyum. Sebuah batu yang sangat mahal sehingga tidak bisa diterima lebih dari 50 kilogram. Batu itu tergeletak dengan tenang di hutan bambu, dan ada sajak dao yang mengalir di sekelilingnya. Ini konyol. Apakah kalian menjual batu? Kalian menjual sumber ilahi. Li Heishui bergumam. Itu sepadan dengan harganya, kata Master Sos. Li Heishui mengirim transmisi suara, batu ini memang istimewa. Sepertinya memiliki sajak dao. Indera spiritual saya secara alami tajam, jadi saya merasakannya. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, batu ini sulit untuk dikatakan. Bahkan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkin tidak sama di luar. Mungkin itu dipotong dari batu utama lain dengan sajak dao. Tidak mudah untuk memilih. Kalau tidak, mengapa tidak ada yang memilihnya setelah berada di sini begitu lama? Itu benar. Sajak dao bergerak, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Pasti ada alasannya. Lagi pula, barang antik tua di sini semuanya lebih licik dari rubah. Li Heishui mengerti. Setelah Yevan melihat material batu, hatinya bergetar. Taman batu seri surga tanah suci benar-benar luar biasa. Dia harus berhati-hati. Batu ini. Li Heishui terkejut. Mereka melihat batu lain. Panjangnya hanya 1 kaki, tetapi memiliki 9 lubang. Itu tampak seperti manusia batu. Apakah ini alami atau dipoles? Li Heishui bertanya. Tentu saja, ini adalah batu alam. Kalau tidak, bagaimana mungkin bernilai 45.000 kilogram? Kata guru sumber. Bisakah kamu melihat sesuatu? Li Heishui diam-diam bertanya pada Yevan. Aku tidak bisa melihat melalui batu ini. Jangan menyentuhnya untuk saat ini. Yevan menggelengkan kepalanya. Sudahkah kamu memilih? Pangeran besar Xia bertanya dari dekat. Dia sudah memilih sebuah batu. Beratnya hanya 7 atau 8 kilogram, tapi harganya mencapai 2 yuan persegi. Yang mulia, Anda hanya memiliki sedikit lebih dari 5.000 kilogram. Sekarang setelah Anda menghabiskan 2 yuan persegi, Anda hanya memiliki 1 yuan persegi yang tersisa. Bagaimana Anda akan bertaruh dengan kami? Li Heishui bertanya. Saya masih punya lebih banyak. Kata biarawati kecil berbaju putih itu. Mata hitamnya yang besar menatap mereka berdua. Jangan menangis saat kamu kalah nanti. Yevan menggoda. Biarawati kecil berbaju putih mengerutkan hidungnya dan memutar matanya ke arahnya. Pangeran Xia yang agung mendengus dingin. Yevan berjalan kembali dan berkata, kami juga telah memilih. Yang ini. Meskipun masih sangat mahal, dibandingkan dengan batu-batu di taman, batu sebesar itu adalah harga terendah. Di sekitar taman batu, para penonton sangat terkejut. Mereka berdua telah menghabiskan terlalu banyak uang. Namun, Wu Ziming masih berkata, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mendapatkan harta karun langka dengan memilih batu besar? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Li Chongtian juga mencibir, di Taman Batu Surga, memilih batu seperti ini adalah lelucon. Li Heishui langsung berkata dengan jijik, kamu sudah kehilangan semua sumbermu, mengapa kamu masih memberikan petunjuk? Belajarlah dengan baik. Mari kita lihat apa yang bisa kamu dapatkan. Wu Ziming dan Li Chongtian mencibir. Itu bagus untuk dilihat, belajarlah perlahan. Li Heishui tertawa keras. Yevan memandang Pangeran Xia yang agung dan berkata, Yang mulia, ini adalah 10.000 kilogram sumber. Siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi akan menang, oke. Itu saja, potong batunya. Pangeran besar Xia mengangguk. Oke. Yevan menjawab. Kali ini, dia sangat berhati-hati. Dia secara pribadi memotong batu itu dan perlahan-lahan mengupas lapisan luarnya. Apakah Anda yakin? Li Heishui diam-diam mengirimkan suaranya. Batu ini seharusnya bisa memotong sesuatu. Saya merasa ada barang langka di dalamnya, tetapi jika saya tidak memotongnya, saya tidak bisa memastikannya. Yevan menjawab. Kaca. Lapisan luar perlahan-lahan jatuh. Yevan dengan hati-hati menebang. Kali ini, tidak sesantai saat dia melempar batu semangka. Setiap potongan sangat hati-hati, takut memotong sesuatu.
Kaca. Tiba-tiba, Ye Fan dengan ringan menebas lagi. Batu itu secara alami terbelah, dan cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Itu sangat menyilaukan, dan kemudian seberkas cahaya melesat keluar, terbang ke langit. Astaga, apa itu? Mengapa itu terbang? Banyak orang berteriak karena terkejut. Itu terlihat seperti sesosok tubuh. Itu benar, seseorang terbang keluar. Di luar taman batu surga, orang-orang di sekitarnya gempar. Dewa terbang di dalam batu. Itu benar-benar terlihat seperti sosok. Ye Fan benar-benar terkejut. Di saat yang sama, biarawati tua itu juga membuka matanya. Chapter 332 Obat Dewa Kuno. Seberkas cahaya ilahi yang menyilaukan menerangi seluruh langit, membuatnya terlihat tembus cahaya seperti sebongkah kristal. Li Heishui segera bergerak. Dia menyerbu ke arah langit dan mencegat sosok humanoid ini. Sementara itu, Ye Fan bahkan lebih cepat. Tangannya bergerak, dan kemudian dia dengan keras menekan ke bawah. Untaian kekuatan melesat keluar dari jari-jarinya, benar-benar menyegel batu yang retak ini. Pada saat yang sama, biarawati tua yang duduk di atas sajadah membuka matanya dan menyerangkan dua berkas cahaya. Dia mengulurkan tangannya ke arah langit. Pop! Sosok humanoid itu hancur dengan suara lembut. Li Heishui menerjang lewat tanpa meraih apapun. Biarawati tua itu melambaikan tangannya ke udara dan tirai cahaya muncul, menyelimuti taman batu surga dan menyegel ruang ini untuk mencegah benda-benda ilahi keluar. Semua orang tertegun. Mereka tahu bahwa pasti ada harta yang tak tertandingi yang tak ternilai harganya. Apa itu? Saya belum pernah melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Itu benar-benar menghasilkan Flying Immortal Instone. Itu pasti harta yang luar biasa. Perkiraan konservatif setidaknya beberapa ratus ribu kilogram sumber asal. Luar biasa. Nilainya pasti sebanding dengan sumber asal. Harta yang menggetarkan hati. Aku benar-benar ingin melihat apa itu segera. Itu adalah siluet humanoid. Mungkinkah itu makhluk purba? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat seolah-olah mereka telah menemukan harta karun yang langka. Mereka semua meregangkan leher mereka untuk melihat taman batu di balik tirai cahaya. Terbang abadi di batu adalah pemandangan yang aneh. Sejak zaman kuno, itu adalah pertanda baik bagi para pemotong batu. Begitu muncul, itu berarti sesuatu yang luar biasa akan segera lahir. Hahaha. Li Heishui tertawa keras dan turun dari langit. Itu hanya alarm palsu. Banyak orang tidak tahu apa itu Flying Immortal Instone sebelumnya, tapi sekarang mereka mengerti. Seseorang menjelaskan setelah berseru. Itu pasti harta yang tak tertandingi. Jangan membuat kesalahan. Li Heishui sangat bersemangat. Dia menggosok tangannya dan bergerak mendekat. Orang-orang tua yang sedang memilih batu di Taman Batu Surga juga datang. Mereka adalah orang pertama yang berteriak tentang Flying Immortal Instone. Mereka menatap batu yang disegel oleh Ye Fan dengan mata penuh semangat. Ini adalah pertanda baik yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Tuan muda dari Istana Iblis Langit, mata Yao Yuekong bersinar terang saat dia menatap ke depan tanpa berkedip. Pada saat ini, pangeran dari Gritsia dan biarawati kecil berbaju putih juga berjalan ke depan. Batu yang begitu berharga sudah cukup untuk menggoda siapapun. Adapun Tuan Yuan yang berambut putih, dia sangat bersemangat sehingga dia gemetar saat dia mondar-mandir. Ini adalah pemandangan yang paling didambakan oleh semua pemotong batu. Cepat dan potonglah. Cepat dan potonglah. Orang-orang di luar taman batu sudah tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak akan ada kesalahan saat kamu membelahnya seperti ini, kan? Apakah benda suci di dalamnya akan membocorkan energi spiritualnya atau terbang? Li Heishui bertanya dengan sedikit khawatir. Dia telah mendengar banyak legenda, jadi dia secara alami menebak bahwa item di dalam batu itu adalah harta karun setingkat itu. Itu sama berharganya dengan sumber ilahi. Jangan khawatir. Saya memiliki batu giok paling murni di sini. Itu akan cukup untuk menyegel energi spiritual dan mencegahnya bocor. Seorang pria tua di sebelahnya menyerahkan sebuah kuali giok putih kecil dengan penutup. Itu pasti telah dipersiapkan secara khusus untuk situasi seperti ini. Biarawati Tao tua itu membuka mulutnya dan berkata, jangan khawatir, potonglah batunya. Saya telah menyegel taman batu itu. Bahkan jika ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, itu tidak akan hilang. Ye Fan mengambil untaian kekuatan dewa, dan batu yang retak kembali normal. Tidak ada lagi cahaya dewa yang keluar darinya. Batu itu tergeletak dengan tenang di atas rumput hijau. Kaca. Ye Fan dengan hati-hati menebang dan mengupas batu itu lapis demi lapis. Tidak lama kemudian, sebuah kristal muncul, dan hawa dingin keluar. Dingin sekali. Embun beku muncul di rumput, dan suhu udara turun. Udara dingin berhembus ke segala arah.
Itu adalah sumber xenogenik, asal es. Pangeran Xia yang agung berkata. Setelah batu itu terkelupas, sepotong batu giok salju sebesar kepalan tangan terungkap. Itu seperti sepotong es yang tertanam di batu, dan itu sebesar kepalan tangan. Master Yuan berkata, asal es ini bernilai 500 kg asal murni, tetapi tidak dapat menciptakan dewa terbang di dalam batu. Pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Terus potong. Cepatlah. Orang-orang di luar taman batu surga bahkan lebih cemas daripada Ye Fan. Banyak orang berteriak, kaca. Ye Fan terus mengupas batu itu dengan hati-hati. Ketika dia mengikuti retakan ke jantung batu, cahaya yang menyilaukan itu melesat lagi. Rasanya sangat dingin dan berkilau pada saat yang bersamaan. Banyak orang bisa mencium aroma yang kaya, serta ki spiritual yang sangat murni. Anak muda, jangan potong origin ini. Aku menginginkannya. 80.000 kilogram. Bagaimana menurutmu? Kata seorang pria tua. Saya bersedia membayar 90.000 kilogram untuk batu ini. Seorang pria tua lainnya menaikkan harga dengan penuh semangat. Ye Fan tersenyum dan berkata, saya ingin membelahnya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Anak muda, kamu harus tahu bahwa ini sangat berisiko. Bahkan jika ada flying immortal di dalam batu, terkadang itu tidak akan berarti banyak. Itu benar. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Setelah membelahnya, hanya ada sudut kecil dari beberapa harta karun. Itu jauh dari nilai yang diharapkan. Bagaimana dengan ini? Saya bersedia membayar 50.000 kilogram. Hanya ini yang saya miliki. Senior, kami ingin memotongnya sendiri. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Jelas ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Bagaimana dia bisa menjualnya begitu saja? Huff. Seorang pria tua mendengus berat dan mengibaskan lengan bajunya ke samping. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Li tua, jangan pamerkan prestise tetua agung istana kekecewaanmu di sini. Orang tua lain tertawa. Ye Fan tidak bisa membantu tetapi melirik tetua agung. Orang ini seharusnya adalah senior Li Zongtian. Tetapi bahkan jika dia tidak senang, dia tidak bisa menjualnya seperti ini. Lanjutkan pemotongan. Tidak ada yang bisa berperilaku kejam di sini. Biarawati Tao tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Ye Fan terus memotong. Kulit batu itu terlepas dan jatuh ke tanah dengan suara gemerisik. Akhirnya, bagian dari inti batu terkelupas. Dalam sekejap, cahaya terang melesat ke segala arah. Sesosok manusia berlari keluar dan berputar-putar di sekitar area itu. Aroma harum menyerbu lubang hidung. Cahaya dan bayangan berputar-putar. Itu sangat melamun. Astaga, makhluk apa itu? Itu benar-benar memotong harta yang tak tertandingi. Sungguh keberuntungan yang menantang surga. Itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Anak nakal hitam ini dan pemuda yang lembut itu benar-benar menantang surga. Bagaimana mereka memotong sesuatu lagi? Wu Ziming dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak bisa menerima hasil ini. Belum lama ini, mereka masih mengejek mereka. Ini adalah tamparan keras di wajah. Mereka memotong objek ilahi dan menghasilkan pemandangan aneh seperti dewa terbang di batu. Apakah kedua orang udik ini mencoba membuatku muntah darah? Li Zongtian penuh dengan kemarahan tetapi dia juga sangat penasaran sekarang. Dia melihat ke depan. Saudara-saudara, saya akan melelangnya untuk Anda sebentar lagi. Tuan muda Istana Iblis Langit Yao Yue Kong berteriak. Setelah benar-benar mengupas kulit batu, mata air es seukuran telapak tangan muncul di tangan Ye Fan. Itu bahkan lebih besar dari yang sebelumnya dan bernilai lebih dari 1.500 kg mata air es. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling berharga. Nilai sebenarnya tercermin dari benda yang tersegel di dalam mata air es. Cahaya itu berasal dari benda itu. Ada harta karun di dalam mata air es. Itu memang harta yang langka. Ini adalah sejenis obat spiritual. Salah, ini seharusnya adalah obat dewa. Jika tidak, bagaimana mungkin ada dewa terbang di dalam batu? Beberapa tetua mengelilinginya dan mulai berkomentar. Mereka semua sangat bersemangat. Anak muda, jual padaku. Saya akan memberikan harga yang memuaskan. Apakah 150 kg ice spring cukup? Saya Li Yishui dari Istana Kekecewaan. Saya akan segera meminjam mata air es. Tetua senior dari Istana Kekecewaan yang mendengus dingin barusan juga berkata dengan cemas. Cahaya suci perak akhirnya ditarik kembali, mengungkapkan harta karun langka di dalam mata air es. Itu memang sebuah tanaman. Aroma samar berasal dari mata air es. Ini, sayang sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika cahaya ilahi ditarik kembali dan segala sesuatu di dalam mata air es terlihat dengan jelas, semua orang sangat kecewa. Ini karena itu bukan tanaman yang lengkap.
Bagian penting dari tanaman itu hilang. Rimpang berwarna biru muda tersegel di dalam mata air es. Itu sebening kristal seperti batu safir. Tidak ada daun di atas rimpang. Sayang sekali. Bagian penting dari ramuan itu hilang. Beberapa tetua merasa sangat menyesal dan kecewa. Tidak, masih ada bagiannya. Lihat, bagaimana bisa begitu aneh. Salah satu tetua terkejut. Ya, masih ada bagiannya. Ini adalah sepasang kaki. Setelah melihat dengan seksama, semua orang yang hadir terkejut. Tanaman ini benar-benar terlalu istimewa. Di atas rimpang berwarna biru muda itu terdapat sepasang umbi yang tampak seperti kaki. Umbi itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya 1 inci. Warnanya putih keperakan, mirip dengan mata air es. Itu pasti sebuah umbi. Hanya saja, bentuknya terlalu mirip dengan kaki manusia. Hal itu membuat orang salah mengira bahwa itu adalah sepasang kaki patah dari seorang pria giok kecil. Ini sangat mungkin. Itu sudah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami hanya tahu bentuknya. Adapun efek spesifiknya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Karena dikenal sebagai obat ilahi, itu pasti memiliki efek ajaib yang tak terbayangkan. Itu tak ternilai harganya. Para tetua sangat senang dan menyesal. Itu karena obat ilahi humanoid ini hilang terlalu banyak. Hanya rimpang dan sepasang kaki obat yang tersisa. Bagian lainnya telah menghilang dan tidak tersegel di dalam mata air es. Sungguh sebuah keajaiban. Kita benar-benar bisa melihat obat dewa kuno. Hanya mata air es dan mata air es ilahi yang bisa menyegel jenis tanaman ini. Orang-orang di luar taman batu semuanya terkejut. Obat ilahi kuno. Itu seperti fantasi. Semua orang tercengang. Adik laki-laki, bagaimana kalau kamu menjualnya padaku dengan harga 40.000 jin dari mata air es? Seorang penatua berbicara. Mengapa itu jatuh dan bukannya naik? Bukankah kalian semua baru saja menawarkan 150.000 jin mata air es? Li Heishui tidak puas. Seorang penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, tadi, cahayanya begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata dan melihat dengan jelas. Sekarang kemegahan ilahi telah terkendali dan terungkap, bentuk aslinya secara alami menunjukkan nilai sebenarnya. Jika itu adalah obat ilahi yang lengkap, itu akan menjadi lebih berharga daripada mata air es ilahi. Nilainya tak terukur. Namun, itu tidak lengkap. Kalian semua melihatnya juga. Itu hanya sepasang kaki obat, jadi itu hanya sebanding dengan harganya. Ye Fan berbicara dengan tenang dan berkata, tidak ada obat ilahi di dunia saat ini. Ketika para penguasa bijak agung mencapai akhir masa hidup mereka, mereka tidak dapat menemukannya bahkan ketika mereka menjelajahi tanah terlantar yang luas. Tidak pernah ada seorang dewa tua yang muncul kembali di dunia. Bagaimana mungkin benda suci yang mengubah hidup semacam ini hanya bernilai 40.000 jin dari mata air es? Li Heishui juga berkata, tepat sekali. Ini adalah obat ilahi humanoid. Bahkan jika Anda menukarnya dengan sepotong mata air es ilahi, itu masih tidak bisa menyamai nilainya. Saya, Li Yishui, bersedia menawarkan 50.000 jin mata air es. Tetua Agung Istana Ilusi berbicara. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Dia menyegel mata air es di dalam artefak giok, tidak ingin ki spiritualnya bocor. Ekspresi Li Yishui berubah menjadi jelek dan dia berkata, anak muda, jangan terlalu serakah. Obat ilahi yang sangat tidak lengkap benar-benar tidak bernilai sebanyak itu. Orang tua, Anda salah. Ini adalah obat dewa yang saya potong sendiri. Apakah saya menjualnya atau tidak, tidak ada hubungannya dengan keserakahan, bukan? Kata Ye Fan. Li Heishui dan Ye Fan secara alami senang membiarkannya masuk. Setelah berbicara dengan biarawati tua itu, Yao Yuekong masuk dengan langkah besar. Paling banyak. Saya akan membayar 60.000 jin Ice Spring untuk membeli obat yang tidak lengkap ini. Li Yishui berbicara lagi. Ye Fan tiba-tiba berkata, semuanya, Anda telah mengabaikan sebuah fakta. Akar obat ilahi ini masih utuh dan tidak rusak. Mungkin bisa dihidupkan kembali. Aku akan membayar 80.000 jin dari mata air es untuk membeli obat suci ini. Pangeran Xia yang agung tiba-tiba berbicara. Biarawati kecil berbaju putih di sampingnya juga mengedipkan matanya yang besar dengan ekspresi penuh harapan. Tanah suci Dao Satu akan membayar 50.000 jin mata air es untuk membeli harta karun langka ini. Biarawati tua yang tadinya diam tiba-tiba memberikan harga yang mengejutkan. Sebenarnya, saya ingin mencari tempat untuk menanamnya dan melihat jenis obat dewa apa yang akan dihasilkannya. Ye Fan masih bergeming. Pada saat ini, berita tentang tanah suci Daowan memotong obat dewa dengan cepat menyebar.
Biara Miaoyu, Menara Bulan, Bengkel Batu Grid Sage, dan banyak sekte lainnya menerima laporan tersebut. Chapter 333 Sensasi di Kota Dewa. Di dunia sekarang, obat dewa tidak dapat ditemukan. Tanah suci tidak dapat memperolehnya, dan dinasti yang telah ada selama ratusan ribu tahun juga tidak dapat menemukannya. Ketika Divine Lord tua dari Wastelen Timur dan Kaisar tua dari Benua Tengah berada di akhir masa hidup mereka, mereka berdua memilih untuk muncul di tanah terlantar untuk satu dari 10.000 harapan. Namun, tidak pernah ada berita tentang siapapun yang mendapatkan obat dewa. Mungkin itu hanya bisa ditemukan di zona terlarang kehidupan yang besar, tapi itu bukan tempat yang bisa dikunjungi manusia. Tanah suci juga tidak berdaya. 110.000 kilogram. Pangeran Besar Sia mengajukan tawaran tinggi lainnya. 120.000 kilogram. Dua tetua menyebut harga ini bersama-sama, memutuskan untuk membelinya bersama-sama. Semuanya, bukannya saya tidak ingin menjualnya, tapi bukankah saya baru saja mengatakan bahwa kita harus memikirkan cara untuk menghidupkan kembali obat ilahi semacam itu? Jika tidak, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh gurun timur. Ye Fan memasang ekspresi yang benar. Orang-orang yang hadir mengutuknya di dalam hati, merasa bahwa dia ingin menjadi pedagang yang tidak bermoral dan menaikkan harga. Salah satu tetua menggelengkan kepalanya. Selama sumbernya dibelah, tanaman obat biasa akan berubah menjadi abu dan tidak bisa bertahan lama. Bahkan jika itu adalah obat dewa, kita harus berhati-hati saat menggunakannya, apalagi menghidupkannya kembali. Tetua yang lain berkata, tak terhitung tahun telah berlalu. Bahkan jika obat ilahi ini memiliki akar yang sempurna, itu tidak dapat dihidupkan kembali. Ye Fan tersenyum. Saya rasa tidak. Bukankah ada legenda bahwa beberapa makhluk purba disegel di sumbernya? Bisakah mereka dihidupkan kembali setelah memotong sumbernya? Sebagai obat ilahi, itu pasti berbeda. Saya pikir itu harus bisa hidup kembali. Li Heishui menimpali. Itu benar, pada saat itu bisa menghasilkan obat dewa yang tidak rusak. Dengan akar abadi ini, kita bisa memanennya setiap tahun. Penatua Agung Istana Kekecewaan Li Yishui tidak senang. Dia berkata dengan suara rendah, belum lagi obat dewa itu tidak bisa dihidupkan kembali, bahkan jika bisa, perlu beberapa ribu tahun untuk menjadi dewasa. Bisakah kamu menunggu selama itu? Di luar arena, semua orang tercengang. Ibliskai obat dewa, meskipun rusak, masih sangat berharga. Itu bahkan lebih langka daripada asal ilahi. Sungguh keberuntungan yang menantang surga. Itu membuat orang cemburu. Jika saya bisa memotong harta karun seperti itu, saya pasti akan berdoa setiap hari. Sudah berapa tahun? Tidak ada obat ilahi yang muncul untuk waktu yang lama. Hari ini, satu benar-benar dipotong dari batu. Sungguh mengejutkan. 130.000 kilogram sumber asal. Pangeran Sia yang agung sekali lagi menyebut harga yang tinggi. Dia tidak mencoba menghalangi mereka dan hanya berbicara dengan harga tinggi. Biarawati kecil berbaju putih memutar mata hitamnya yang besar saat dia menemani Pangeran Gritsia. Sepertinya dia benar-benar ingin mendapatkan obat dewa berbentuk manusia. Apa yang kau ingin aku katakan? Saya benar-benar merasa bahwa obat dewa ini dapat dihidupkan kembali. Ye Fan menghela nafas. Kamu ingin lebih banyak sumber asal. Banyak orang mengutuk di dalam hati mereka. 150.000 kilogram. Biarawati Tao tua dari Tanah Suci Daowan berbicara, suaranya dingin dan tanpa emosi. Ini, hati Ye Fan tersentuh. Meskipun itu adalah akar abadi tertinggi, bahkan jika itu bisa ditanam, masih butuh beberapa ribu tahun untuk menjadi dewasa. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Kali ini, tidak hanya orang-orang di luar Taman Batu yang tercengang, tetapi bahkan para tetua di dalam taman pun tercengang. Jika Daowan Holy Land bergerak, mereka tidak akan bisa bersaing. Bisakah obat dewa ini ditanam lagi atau tidak? Li Heishui bertanya, ingin mengulur waktu dan terus menaikkan harga. Suara biarawati Taois tua itu tenang. Saya sudah menawarkan harga tertinggi. Harganya hanya sebesar ini. Tuan muda dari Istana Iblis Langit, Yao Yue Kong, sudah tiba. Temperamennya luar biasa. Meskipun dia seorang pria, dia memiliki kecantikan yang mempesona. Namun, tidak ada aura feminin tentang dia. Matanya dalam seperti mata dewa iblis. Akar abadi semacam ini langka dan tak ternilai harganya. Namun, sulit untuk menghidupkannya kembali. Hanya dengan menyiramnya dengan mata air ilahi, itu bisa dihidupkan kembali. Itu tidak realistis. Jika Anda ingin mendapatkan mata air suci, Anda harus memasuki zona terlarang Tandus Timur. Tetua Agung Li Yishui dari Istana Ilusi mencibir. Itu belum tentu benar. Mungkin mata air roh di Tandus Timur bisa menghidupkannya kembali.
kata Li Heishui. Ye Fan juga tersenyum. Tanah suci telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Jika mereka dapat menghidupkan kembali akar abadi ini, beberapa ribu tahun tidak ada artinya bagi mereka. Akan ada manfaat yang tak ada habisnya di masa depan. Semua orang yang hadir terdiam. Mereka berdua saling menggemakan satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka ingin menjadi pengambil untung sampai akhir. Yao Yuekong tertawa. Dia senang melihat ini. Saya pikir kalian berdua berada dalam posisi yang sulit. Sulit untuk memutuskan kepada siapa harus menjualnya. Aku takut menyakiti persahabatan semua orang. Masuk akal. Li Heishui mengangguk dengan sok. Oke, saya setuju. Seseorang di luar taman batu berkata. Semua orang berbalik dan melihat banyak orang tua. Semuanya memiliki rambut putih dan wajah awet muda. Mereka tenang dan hangat, jelas bukan orang biasa. Biara Miaoyu, Menara Bulan, Bengkel Batu Sage Agung, dan banyak sekte lainnya telah menerima berita itu. Para senior mereka telah bergegas datang. Kelahiran obat ilahi jelas merupakan peristiwa yang sensasional. Meskipun tidak lengkap, itu masih bergerak. Para senior yang tidak punya banyak waktu tersisa bahkan lebih tergoda. Banyak orang bergegas segera setelah mereka menerima berita itu. Ketika mereka melihat keluar, mereka melihat lautan kepala putih, dan tatapan mereka dipenuhi dengan semangat. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu tersisa, kesenjangan usia sangat besar. Dalam sekte-sekte kecil, orang yang berusia 3-400 tahun dianggap tua. Sedangkan di Tanah Suci, orang yang berusia 7-800 tahun mungkin berada di puncaknya. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Li Yishui dari Istana Penghancuran Ilusi mendengus. Dia melirik Ye Fan dan Li Heishui dan pergi. Dia tahu dia tidak punya kesempatan. Orang tua itu tidak akan menyimpan dendam dan berurusan dengan kita, kan? Ye Fan mengirimkan suaranya. Li Heishui tertawa dingin. Jangan khawatir, token besi hitam di tanganku sudah cukup untuk menghancurkannya. Jika dia berani membuat masalah, aku akan membuatnya menjadi hijau di wajahnya. Ye Fan tidak keberatan. Taois Naga Merah berhutang budi padanya dan telah memberitahunya sejak lama. Jika ada sesuatu, dia bisa pergi mencarinya. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jika seseorang ingin membuat pertaruhan yang mengejutkan di kota dewa, pasti akan ada berbagai macam gangguan. Ini baru permulaan. Saudara-saudara, jika Anda setuju, Menara Harta Karun Skyfei dapat membantu Anda menangani ramuan ini. Saya akan mengatur orang-orang untuk mengawalnya pergi. Yao Yuekong sangat bijaksana. Oke, saya akan mempercayakannya ke Menara Harta Karun Skyfei. Tapi kita tidak akan melelangnya sekarang. Kita harus menunggu beberapa saat. Kata Ye Fan. Dia ingin lebih banyak orang tahu. Akan lebih baik menunggu sampai serangan utama Grid Sage ke Gunung Ungu digagalkan dan kemudian melelangnya. Dia masih memiliki buah Yuan Fana yang digigit anjing. Jika harta karun langka ini muncul satu demi satu, itu pasti akan menarik perhatian. Mungkin itu akan menarik lebih banyak orang. Jika hilang atau rusak, Istana Skyfei akan memberi kompensasi 200.000 kilogram sumber asal. Ini membuat Ye Fan sangat puas dan lega. Namun, tidak perlu khawatir tentang ini. Istana Skyfei tidak akan merusak reputasi mereka untuk mencurinya. Mereka telah menangani banyak harta karun langka dan tidak ada yang lebih berharga daripada reputasi mereka. Ibu, apakah ada keadilan di dunia ini? Anak nakal Hei itu hanya memiliki 25 kilogram sumber asal dan mendapatkan hasil yang begitu mulia. Itu membuat saya ingin muntah darah. Wajah Wu Ziming dipenuhi dengan kesialan. Li Chongtian juga marah. Melihat Ye Fan di Taman Batu, dia berkata, dia hanya tahu cara melempar batu semangka. Pada akhirnya, dia mendapatkan ramuan. Saya sangat marah. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok mereka. Mereka semua mengutuk keduanya karena sangat beruntung. Ini disebut kekuatan. Kalian sekelompok orang udik desa, belajarlah dengan baik. Li Heishui mengangkat kepalanya dan berbalik, meninggalkan bagian belakang kepalanya ke arah mereka. Sialan, anak nakal Hei ini meremehkan kita. Sialan, orang udik ini menertawakan kita. Yang mulia, tolong potong batunya. Ye Fan tersenyum. Dia tidak perlu memotong batunya. Pangeran Xia tahu dia akan kalah tanpa keraguan. Ramuan dewa dahulu sulit didapat. Hampir tidak ada kesempatan untuk menang. Dia tidak ingin membuang waktu dan langsung memotong batu itu. Dia memotong sepotong sumber asal seukuran kepala orang kecil. Itu bernilai 1 origin sos, tapi tidak bisa dibandingkan dengan batu Ye Fan. Pangeran Xia sangat senang. Dia mendorong ketiga sumber asal ke Ye Fan dan berkata, saudara-saudara, saya akan mentraktir kalian minum di Menara Abadi Mabuk sore ini.
Ye Fan terkejut. Itu adalah salah satu dari 8 restoran terbaik di kota dewa. Itu sangat mahal dan perjamuan surgawi tingkat tertinggi secara khusus disiapkan untuk para penguasa suci dan makhluk yang kuat. Bagaimana aku bisa? Saya hanya berteman. Pangeran Xia tersenyum. Keluarga kerajaan Xia dari negara pusat sangat memperhatikan sumber asal. Legenda mengatakan bahwa sutra Tai Huang mereka dipotong dari sumber asal. Ada orang-orang dari keluarga kerajaan Xia yang ditempatkan di kota dewa sepanjang tahun untuk membeli batu-batu aneh. Ye Fan tahu bahwa Pangeran Xia bukanlah orang biasa. Meskipun dia hanya melihatnya bertaruh sekali, dia kemungkinan besar telah melihat beberapa petunjuk dan memutuskan untuk berteman dengannya. Kalau begitu kami akan menerimanya. Ye Fan dan Li Heishui juga tertawa. Hanya biarawati kecil berbaju putih yang mengerutkan hidungnya, mencibirkan bibirnya dan menggumamkan sesuatu, lalu memutar matanya ke arah Ye Fan dan Li Heishui. Pada saat ini, biarawati Tao tua di samping mereka bertanya, apakah kamu masih ingin memilih batumu? Ini adalah taman batu surga, dan semua batunya sangat berharga. Tidak ada yang boleh tinggal terlalu lama. Ye Fan berkata, saya ingin melanjutkan, tapi saya tidak punya uang. Batu-batu di sini terlalu mahal. Orang-orang di luar taman batu tidak bisa berkata-kata, terutama Wu Ziming dan Li Chongtian. Mereka marah. Dia menang begitu banyak namun dia masih mengeluh karena miskin. Dia pantas disambar petir. Saya pikir tuan muda ini memiliki mata pada batu. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup, Anda dapat memilih sebanyak yang Anda inginkan. Tapi kamu harus menggunakan ramuan dewa sebagai jaminan. Biarawati tua itu berkata, tapi aku sudah memberikannya ke menara harta karun binatang langit. Ye Fan menjawab, kamu bisa mengurangi sumber asal hari ini dari pelelangan. Kata biarawati tua itu. Oke, Ye Fan mengangguk. Apa kamu masih tidak akan berhenti hari ini? Jangan berjudi tiba-tiba dan membiarkan tanah suci Daowan mendapatkan ramuan suci secara cuma-cuma. Li Heishui mengingatkan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku ingin berjudi di kota dewa. Hari ini adalah kesempatan langka, bagaimana saya bisa berhenti begitu saja? Yao Yuekong mengikuti dan berkata, saudara-saudara, Anda masih ingin memilih batu. Kamu memang berani. Pangeran Xia yang agung juga tertawa dan berkata, baiklah, saya ingin mengamati dan mempelajari beberapa jurus. Anak muda, kamu masih ingin berjudi dengan batu. Sekelompok orang tua di luar semua tercengang. Kemudian, sekelompok orang dengan latar belakang yang hebat masuk dengan mata yang bersemangat. Ketika keberuntungan datang, itu tidak bisa dihentikan. Ini adalah pengalaman banyak orang yang bertaruh pada batu. Jika Anda memotong sesuatu yang bagus, Anda harus mempertimbangkan untuk menjualnya kepada kami, para orang tua. Benar, anak muda, semoga kamu beruntung. Sekelompok orang tua itu mengikuti dengan tatapan penuh semangat. Bahkan biarawati tua itu tidak bisa menghentikan mereka karena banyak dari mereka adalah pelanggan tetap. Ramuan dewa, siapa yang memotong ramuan dewa? Biarkan orang tua ini melihatnya. Sebuah keributan datang dari luar taman batu. Sekelompok orang tua lainnya bergegas mendekat. Semua orang yang hadir terkejut. Orang-orang tua yang muncul satu demi satu semuanya memiliki latar belakang yang hebat. Mereka semua adalah karakter tua yang menakutkan dan abadi. Ramuan suci kuno tidak dapat ditemukan di dunia saat ini. Itu terlalu mengejutkan dan menarik banyak orang terkenal, termasuk tetua tertinggi dari beberapa tanah suci. Dapat dikatakan bahwa setelah Ye Fan memotong ramuan dewa berbentuk manusia, seluruh kota dewa terguncang dan menyebabkan keributan. Banyak orang datang untuk menonton setelah mendengar berita itu. Mereka ingin melihat seperti apa ramuan dewa itu. Itu adalah peristiwa besar yang sebanding dengan ketika sumber dewa dipotong. Ayo, beri jalan untuk orang tua ini. Di dalam taman batu surga, ada banyak tengkorak putih yang bersinar. Beberapa orang bahkan mulai memilih batu mereka sendiri. Ini awalnya adalah tempat yang sepi, tapi hari ini, tempat ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di dalam taman batu, tanaman merambat kuno dengan diameter 10 meter terletak secara horizontal seperti naga biru. Ye Fan berjalan mondar-mandir, tiba di sini. Dia menepuk batu aneh di sisi sumur, lalu meletakkannya. Kamu harus memilih dengan benar, atau ramuan suci kita akan hilang. Apa kau tidak dengar? Seseorang baru saja menawar 180.000 kilogram. Li Heishui mengingatkan. Tidak perlu khawatir. Paling-paling, kita akan mulai dari awal lagi. Ye Fan sangat tenang. Dia telah mempelajari kitab sumber dan tahu bahwa hal terpenting saat memilih batu adalah memiliki hati yang normal. Sungguh sikap yang baik. Yao Yuekong memuji.
Pangeran Xia hendak menganggukkan kepalanya, tetapi saat ini, Ye Fan tersenyum dan meminta biarawati kecil itu untuk membantunya memilih beberapa batu. Ini membuatnya sangat kesal. Anak muda, kamu pandai menjaga ketenanganmu. Kami semua menaruh harapan besar padamu. Perjudian batu adalah 70% keberuntungan. Saya harap Anda bisa mendapatkan lebih banyak harta karun langka. Sekelompok orang tua mengikuti di belakang. Salah satu dari mereka tersenyum dan berbicara. Apa yang dia katakan bisa dianggap benar. Beberapa orang memiliki keberuntungan besar untuk jangka waktu tertentu. Setiap kali mereka bertaruh, mereka akan menang. Ini semua adalah contoh yang pernah terjadi sebelumnya. Ye Fan berjalan dan berhenti dari waktu ke waktu untuk memilih batu. Dia mengikuti jalan berbatu dan tiba di sebuah hutan bambu yang sunyi. Dia berhenti di depan batu yang bernilai 50.000 kilogram. Batu ini memiliki sajak dao khusus di sekelilingnya. Dia telah mendiskusikannya dengan Li Heishui sebelumnya. Ye Fan berjongkok dan menepuk-nepuknya dengan lembut. Dia terus menggosok dan memeriksanya dengan hati-hati. Namun pada akhirnya, dia tetap berdiri. Dia merasa bahwa batu ini seperti cangkang kosong, tapi sepertinya juga mengandung sesuatu. Dia benar-benar tidak bisa memastikannya. Dia mendongak dan melihat seorang Taois muda dari tanah suci Daoyi berdiri dengan tenang di kejauhan. Dia seperti peri yang baru saja mekar. Dia menyatu dengan pemandangan, halus dan alami. Dia masih tidak bisa melihat wajahnya. Tidak ada kabut, tidak ada cahaya ilahi, tapi sepertinya ada semacam sajak dao yang mengaburkan wajahnya. Ye Fan berjalan ke sisi lain dan terus memilih batu. Li Heishui menemaninya. Yao Yuekong, Pangeran Xia, dan biarawati kecil juga mengikuti di sampingnya. Tidak lama kemudian, mereka berjalan keluar dari hutan bambu dan tiba di tempat di mana matahari bersinar. Ye Fan menatap golem 9 lubang di atas panggung batu. Mengapa kamu menaruhnya di atas panggung batu? Ye Fan bertanya. Guru Yuan menjawab, ini adalah batu berbentuk manusia yang dibentuk oleh langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa jika batu ini memiliki cukup waktu untuk menyerap esensi matahari dan bulan, suatu hari nanti akan menjadi roh suci. Batu ini sangat menarik bagi Ye Fan. Ia terlahir dengan bentuk manusia dan memiliki 9 lubang. Dia berkeliaran di sekitar taman, tetapi pikirannya selalu tertuju pada batu ini. Dikatakan bahwa ada batu surgawi di dunia ini. Batu itu memiliki 9 lubang dan bisa berubah menjadi roh suci. Itu adalah keberadaan yang dekat dengan makhluk abadi, tapi batu ini terlalu kecil. Panjangnya hanya 1 kaki. Ye Fan merenung sejenak. Pada akhirnya, dia tetap bergerak. Dia mengambil golem 9 lubang dan dengan hati-hati mengamatinya. Banyak orang dengan teknik kejadian yang mendalam telah melihat golem 9 lubang ini, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya setelah bertahun-tahun. Anak muda, apakah kamu benar-benar akan menyentuh batu ini? Sekelompok orang tua itu sangat terkejut. Mereka semua telah mempelajari batu ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Batu ini hanya sepanjang 1 kaki, tapi nilainya setara dengan 90.000 kilogram batu kejadian. Itu sangat mahal sehingga banyak orang tidak bisa memegangnya setelah melihatnya. Apakah ada yang akan menyentuh golem 9 lubang? Orang tua ini benar untuk datang. Saya harus melihatnya dengan seksama. Orang tua lain datang setelah mendengar berita itu. Hari ini, Ye Fan telah memotong obat ilahi primordial. Dampaknya lebih besar dari yang dia bayangkan. Orang-orang terus berdatangan untuk melihatnya. Itu adalah sensasi nyata di kota ilahi. Ye Fan mengangkat batu aneh itu dan mengarahkannya ke matahari. Dia dengan hati-hati menganalisisnya, mengamatinya dengan cermat, dan dalam hati berpikir. Dia selalu merasa bahwa batu ini misterius dan misterius. Dia tidak bisa memahaminya. Batu itu memberinya perasaan melamun pada suatu saat, dan kemudian memberinya ilusi bahwa batu itu berisi harta yang tak tertandingi. Di sampingnya, orang-orang tua itu sedang berdiskusi. Obat ilahi telah dikirim. Kita tidak akan bisa melihatnya hari ini. Itu akan segera dilelang di Istana Surgawi. Tapi perjalanan hari ini tidak sia-sia. Jika kita bisa memahami apa yang ada di dalam golem lubang 9, itu bisa dianggap sebagai memenuhi keinginan. Itu benar. Aku selalu ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Sayangnya, para master teknik kejadian yang sangat terampil itu menyerah pada akhirnya. Sekelompok orang tua mengelilingi tempat itu dengan semangat tinggi. Mereka semua menantikan Ye Fan memotong golem 9 lubang dan memenuhi keinginan bertahun-tahun. Apakah Anda yakin? Li Heishui bertanya. Tidak, tapi patut dicoba. Ye Fan mengangkat batu aneh itu dan mengarahkan 9 lubangnya ke matahari satu persatu, mengamatinya satu persatu.
Ketika dia secara tidak sengaja berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Taman batu itu dikelilingi begitu rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Banyak pembudidaya yang menonton, tetapi tidak ada yang membuat keributan. Mereka semua diam-diam menonton. Di antara mereka, ada seorang elit klan Jiang yang tampan, Jiang Yifei. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia menonjol di antara kerumunan. Dan di arah lain, ada juga orang berpakaian putih. Itu adalah seorang wanita. Matanya cerah dan baik hati, dan dia sempurna dan tanpa celah. Kulitnya berkilau dan bening. Itu sebenarnya adalah An Miaoyi. Dia sebenarnya juga datang ke sini. Hanya pada saat ini Ye Fan tahu bahwa memotong obat ilahi telah mengguncang seluruh kota ilahi. Banyak orang telah datang ke sini. Pada saat ini, hanya sekelompok orang tua yang tidak memiliki keraguan. Mereka mengelilinginya dan berdiskusi dengan penuh semangat. Yang lainnya diam-diam menonton. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka akan menarik begitu banyak perhatian. Dia dengan cepat menenangkan hatinya dan mulai lagi. Dia mengarahkan 9 lubang dari 9 lubang ke matahari satu persatu, dan terus-menerus menggunakan jari-jarinya untuk mengukur tubuhnya. Chapter 334 Manusia Batu 9 Bukaan. Hutan bambu berwarna hijau tua dan mata air rohnya mengalir deras. Rasanya damai dan tenang. Platform batu itu tinggi dan menghadap ke matahari, mengumpulkan esensi matahari. Ye Fan berdiri di atasnya, menghadap ke arah sinar matahari sambil mengamati golem batu itu. Ekspresinya terfokus saat dia perlahan-lahan memutar batu aneh itu dengan cara yang serius dan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ketika mata kanan golem batu itu disinai oleh cahaya matahari, dia tampak melihat jejak esensi dari kilatan matahari. Apakah ini sebuah ilusi? Ia tidak dapat memastikannya, karena sudah lama sekali ia tidak menghadap matahari. Dia menduga bahwa dia telah dibutakan. Ye Fan tidak bergerak. Dia memegang golem batu 9 lubang dan menghadap ke matahari, pikirannya sangat terfokus saat dia mengamati dengan cermat. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa pemuda yang lembut dan cantik ini adalah seorang ahli teknik genesis. Berbagai tekniknya sangat khusus dan belum pernah terdengar. Mungkinkah itu seorang pemuda dari klan teknik genesis? Metodenya sangat istimewa dan tak terlihat. Pakar teknik genesis sejati mengandalkan 50% pada keberuntungan dan 50% pada kekuatan saat memilih batu. Pemuda ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang hebat. Bukankah beberapa orang dari klan teknik genesis datang terakhir kali? Mereka juga melihat golem batu 9 lubang. Teknik mereka sangat berbeda dari dia. Mereka jelas bukan dari klan yang sama. Di samping, sekelompok orang tua sedang berdiskusi dengan lembut, mata mereka membara dengan penuh semangat. Jika pemuda ini adalah seorang jenius teknik genesis, dia tidak diragukan lagi akan layak untuk diikut-sertakan. Di luar Taman Batu Surga, meskipun ada banyak orang berkumpul, namun sangat sepi. Sejak Ye Fan hendak memindahkan golem batu 9 lubang, tidak ada suara percakapan. Semua orang diam-diam menonton. Bahkan Jiang Yifei, yang berpakaian putih, sedang menunggu dengan ekspresi penuh perhatian di wajahnya. Bahkan sepatu botnya berwarna putih dan bersih, terlihat sangat elegan dan terpelajar. Rambut hitam An Miaoyi menari-nari tertiup angin. Matanya bergerak saat dia juga mengamati Ye Fan. Tubuhnya yang tanpa celah bagaikan salju di atas pohon yang berbunga, menggerakkan hati seseorang. Ye Fan berdiri diam selama 1/4 jam penuh dan tidak melihat adanya kelainan. Mata kanan golem batu itu sangat kering. Tidak ada esensi matahari yang masuk atau keluar, dan tidak ada aura yang hidup. Tiba-tiba, Ye Fan bergerak. Bintik-bintik cahaya muncul di tangan kanannya. Mereka beraneka warna dan sangat indah, memberikan perasaan melamun. Ini bukanlah teknik seorang kultivator, melainkan sihir genesis yang mendalam yang dapat mengumpulkan kekuatan kayu, menyerap esensi matahari, dan menarik esensi spiritual langit dan bumi. Dia memang ahli teknik genesis. Aku belum pernah melihat teknik aneh dan metode misterius seperti itu sebelumnya. Bisakah teknik genesis ini mengetahui apa yang ada di dalam batu itu? Di samping, para tetua ini semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka dipenuhi dengan antisipasi, dan mereka semua ingin melihat metode menakjubkan apa lagi yang dia miliki. Ye Fan tidak melepaskan gelombang kekuatan ilahi. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius karena manusia batu berlubang 9 itu terlalu istimewa. Setelah sekian lama, cahaya warna-warni menembus 9 lubang, tetapi tidak ada perubahan. Batu aneh itu sederhana dan alami, masih sama.
Yevan mengerutkan kening dan dengan ringan melompat turun dari platform batu, tidak lagi menghadap sinar matahari untuk mengamati. Teknik ini tidak berguna. Li Heishui berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Jangan menyentuhnya. Saya mendengar bahwa batu ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Meskipun beberapa orang mengira itu berharga, mereka menyerah di saat-saat terakhir. Yao Yuekong yang berpakaian ungu juga mengingatkan, adik laki-laki, jangan menyentuhnya jika kamu tidak percaya diri. Banyak ahli teknik genesis telah melihatnya, tetapi mereka semua pergi pada akhirnya. Yevan berkata dengan tenang, aku akan melihatnya. Dia meletakkan manusia batu itu di atas rumput dan dengan hati-hati mengukur tubuhnya. Kemudian, dia mulai dengan cepat menggerakkan jari-jarinya, menunjuk ke bawah. Seseorang dapat dengan jelas melihat garis-garis cahaya keemasan sepanjang 1 inci yang jatuh ke beberapa titik khusus, jatuh seperti butiran emas. Sentuhan emas. Teriak Master Yuan yang berambut putih dengan terkejut, berdiri di tengah kerumunan. Apa, itu benar-benar teknik genesis yang sangat terkenal, mengubah batu menjadi tangan emas. Bahkan para ahli dari keluarga bangsawan mungkin tidak bisa menggunakannya. Beberapa orang yang lebih tua berseru. Apakah ini sungguhan? Pemuda ini menggunakan sentuhan emas. Ini tidak bisa dipercaya, dia benar-benar seorang jenius teknik genesis. Orang-orang tua di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka pernah mendengar tentang teknik genesis ini, tetapi belum pernah melihat siapapun menggunakannya. Di luar taman batu seri surga, Wu Ziming, Li Chongtian, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka merasa pahit seolah-olah mereka telah menggigit benang emas. Sementara Pangeran Xia yang agung terkejut, dia lebih memperhatikan. Dia berdiri di bagian paling depan, hampir menyentuh manusia batu itu. Sebanyak 108 inci cahaya emas sepanjang 108 inci ditembakkan ke manusia batu oleh Yevan. Ini bukan kekuatan ilahi, jadi tidak perlu khawatir akan memecahkan batu itu. Di tengah kerumunan, Master Yuan berseru, ini terhubung. Ini adalah sentuhan emas yang lengkap. Yevan sangat fokus dan tidak terpengaruh oleh para penonton. Dia mulai memukul batu secara berirama dan mendengarkan dengan seksama. Dia baru berhenti setelah waktu yang lama. Bagaimana? Li Heishui bertanya dengan gugup. Dengan begitu banyak orang yang membayar mahal untuk memilih bahan batu ini, akan sulit bagi siapapun untuk tenang. Saya masih belum yakin, tapi saya akan memilihnya. Saya akan membelinya. Ketika Yevan melontarkan kata, beli, Stone Garden tidak lagi tenang. Itu meletus dengan suara berisik. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Manusia batu itu adalah batu yang sangat berharga. Batu itu telah diletakkan di sini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Itu hampir menjadi harta karun Daoyi Stone Square. Hari ini, seseorang akhirnya akan memotong batu itu. Semua orang agak tidak sabar, ingin melihat apa yang ada di dalam batu itu. Perjalanan hari ini memang tidak sia-sia. Keinginan kami selama bertahun-tahun akan terpenuhi. Beberapa orang yang lebih tua menghela napas. Pahlawan datang dari yang muda. Banyak orang telah melihat batu ini. Bahkan orang-orang dari keluarga teknik genesis telah datang, tetapi mereka tidak membelinya pada akhirnya. Taman batu itu gempar. Semua orang mendiskusikan pendapat mereka. Wu Ziming mencibir, saya pikir dia akan sial. Begitu banyak ahli yang telah mempelajarinya dengan serius dan tidak ada satupun dari mereka yang optimis. Dia benar-benar berani membelinya, hehe. Li Chongtian juga mengejek, mari kita lihat bagaimana dia berakhir ketika dia jatuh dan berdarah. Di dalam taman batu, Li Heishui mengerutkan kening. Kamu tidak bisa melihat melalui batu ini dan tidak bisa memastikannya. Mengapa kamu masih ingin membelinya? Apa yang kamu maksud dengan perjudian batu? Kata, berjudi, ditempatkan di depan batu. Jika bahkan teknik genesis tidak berguna, maka Anda hanya bisa bertaruh. Yevan telah mempelajari buku surgawi asal, tetapi teknik genesisnya belum mencapai tingkat yang sempurna. Dia tidak bisa dibandingkan dengan guru Tao Yuan. Memang, dia tidak bisa melihat melalui batu, tapi dia samar-samar bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bagus, bagus, bagus. Guru Tao Yuan adalah yang paling bersemangat. Tubuhnya bergetar. Dia telah menjaga taman ini selama beberapa dekade. Dia bukan seorang kultivator, tapi dia selalu ingin melihat seseorang membelah manusia batu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan biarawati Tao yang paling tenang pun menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Gadis Tao dari Tanah Suci Daoyi juga muncul. Jelas bahwa dia juga ingin melihat. Saat Yevan mengeluarkan pisaunya, semua suara menghilang.
Taman batu besar itu sunyi kecuali untuk tatapan penuh semangat. Seluruh taman batu itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar dedaunan berguguran. Ye Fan mulai memotong batu. Dia berhati-hati dan berhati-hati. Gerakannya sangat kecil, dan pisaunya mantap dan akurat. Ketika suara pertama terdengar, semua orang terkejut. Suara ini menandakan bahwa harta karun Daoyi Stone Square akhirnya akan dibuka. Serpihan batu berterbangan di mana-mana. Ye Fan berkonsentrasi untuk menggerakkan pisaunya. Dia tidak menahan diri dan sangat cepat. Dalam waktu singkat, lengan manusia batu itu terbelah. Pada akhirnya, tidak ada yang lain selain bubuk batu di tanah. Bahkan, tidak ada batu sumber biasa. Terlihat bahwa bagian dalam manusia batu itu sangat biasa. Warnanya putih dan tidak mengandung batu langka. Oh tidak. Li Heishui tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Seperti yang diharapkan, tidak heran para ahli teknik genesis itu menggelengkan kepala dan menyerah. Manusia batu berlubang 9 ini terlihat istimewa, tetapi bagian dalamnya adalah batu putih. Jelas tidak ada batu sumber. Beberapa orang tua sangat kecewa. Mereka telah menantikan batu ini selama bertahun-tahun. Hari ini, seseorang akhirnya membukanya. Mereka tidak menyangka bahwa batu itu begitu biasa. Tidak ada yang istimewa dari batu itu. Beberapa orang tua bahkan menduga bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh tanah suci Daoyi. Mereka ingin menipu orang dengan teknik kejadian yang mendalam. Untungnya, saya menolak dorongan itu dan tidak membeli bongkahan batu ini saat itu. Ye Fan menutup telinga terhadap suara-suara ini dan terus menggerakkan pisaunya. Tidak lama kemudian, kaki manusia batu itu juga terpotong. Saya tidak bisa melepaskan batu ini selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Jika ada harta karun yang tak tertandingi di dalamnya, pasti akan ada fenomena flying immortal. Sekarang bahkan tidak ada fluktuasi. Sungguh mengecewakan. Orang-orang tua ini semua menggelengkan kepala. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengayunkan pisaunya dan membelah perut manusia batu itu. Itu masih putih. Kemudian, dia membelah kepalanya. Terakhir, dia menancapkan pisau di dada. Serpihan batu berterbangan kemana-mana, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Li Heishui berkeringat dingin. Dia penuh dengan harapan, tapi sekarang dia sangat kecewa. Pada saat ini, masih ada batu seukuran kepalan tangan di tanah. Itu terletak di jantung. Selain itu, tidak ada luka di dahi. Sekarang, bagian luar taman batu tidak lagi tenang. Tidak ada yang optimis tentang manusia batu berlubang 9 ini. Itu telah dipotong sampai sekarang, dan masih berwarna putih. Hampir tidak mungkin batu seperti itu mengandung harta karun yang langka. Haha, Wu Ziming tertawa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah bertahun-tahun, semua ahli menggelengkan kepala dan pergi. Tidak ada yang memilihnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah master teknik genesis? Li Chongtian juga tertawa. Selalu ada beberapa orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Mereka pikir mereka bisa membimbing dunia, tapi pada akhirnya, mereka bukan apa-apa. Haha, kelompok mereka semua tertawa. Bagian luar taman batu itu berisik. Ada yang menyindir, ada yang mengejek, dan ada juga yang bersimpati. Ada berbagai macam ekspresi di wajah mereka. Sekarang, tidak ada yang diam. Semuanya berisik. Tidak ada yang optimis tentang manusia batu berlubang 9. Hehe. Sebuah cibiran yang dalam dan penuh makna terdengar di dekatnya. Tetua tertinggi istana kekecewaan, Li Yishui, juga muncul. Pada saat ini, bahkan Yao Yuekong dan Pangeran Besar Xia sangat kecewa. Mereka terdiam dan ragu apakah mereka telah meremehkan Ye Fan. Di kejauhan, Jiang Yifei mengerutkan kening dan tidak lagi memperhatikan tempat ini. An Miaoyi juga menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi wajahnya yang cantik dan tanpa celah menjadi tenang. Sekelompok orang tua diam-diam memperhatikan di samping Ye Fan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Gadis Tao muda yang cantik itu berdiri di samping. Dia masih sangat tenang dan tidak mengatakan apapun. Sial, ini benar-benar menjengkelkan. Li Heishui sangat tertekan. Dia memelototi Wu Ziming, Li Chongtian dan yang lainnya di kejauhan. Ye Fan tidak terganggu. Dia berdiri dan berteriak dengan keras, apakah ada yang mau bertaruh denganku? Chapter 335 Manusia Batu Berisi Harta Karun Langka. Para tetua di sekitarnya dikejutkan oleh kata-kata Ye Fan. Orang-orang di luar taman batu tertegun pada awalnya, lalu menjadi gempar. Taruhan. Apakah Anda akan bertaruh pada batu putih di tanah itu? Sudah jelas bahwa itu adalah batu bunga putih. Tidak mungkin untuk mengekstrak energi sumber darinya. Bahkan penjudi batu tingkat terendah pun tahu itu.
Anak muda, bahkan jika golem batu 9 lubang kosong, jangan terlalu lemah. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Saya pikir dia kerasukan. Bahkan pada saat ini, dia masih ingin bertaruh dengan orang lain. Kerumunan orang di luar Taman Batu Surga berdiskusi dengan sungguh-sungguh, terutama Wu Ziming dan yang lainnya, yang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu pertaruhkan? Kamu akan menggunakan batu putih itu untuk mengekstrak energi sumber. Lelucon apa ini? Saya pikir dia marah karena dia tidak bisa menerima pukulan itu. Saya sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu tempatnya. Sekarang dia kembali ke titik awal. Dia pikir dia ahli teknik genesis, tapi dia jatuh dari awan. Terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, hahaha. Ekspresi Yevan tenang saat dia berkata, siapa yang mau bertaruh denganku? Saya akan bertaruh dengan golem batu 9 lubang. Jika saya kalah, saya bersedia membayar 25.000 kg energi sumber. Saat dia mengatakan ini, kerumunan orang terdiam, lalu meledak menjadi gempar. Orang ini gila. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. 25.000 kg energi sumber. Jika Anda bisa mengeluarkannya, saya akan bertaruh dengan Anda. Teriak seseorang memprovokasi. Tak sanggup menerima pukulan itu, jadi kau akan menyerah. Ejek seseorang. Di dalam Taman Batu, Yao Yuekong maju dan menasehati, saudaraku, tidak perlu seperti ini. Paling-paling, kita akan mulai dari awal lagi. Tidak mungkin untuk mengekstrak harta karun langka dari batu putih seperti itu. Yevan menggelengkan kepalanya dan bersikeras, tidak apa-apa. Saya hanya ingin bertaruh dengan mereka. Saya bahkan berhasil mengekstrak ramuan ilahi hari ini. Saya merasa langit ada di pihak saya. Batu seukuran kepalan tangan di tanah tampak putih mencolok. Semua orang terdiam dan menghela nafas ketika mereka memikirkan harganya yang sangat mahal. Mengekstrak ramuan dewa adalah kesempatan besar. Ini adalah barang langka yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengekstrak item suci seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Di luar Taman Batu, semua jenis suara terdengar. Tidak ada yang percaya bahwa batu bunga putih bisa menghasilkan batu asal. Li Heishui cemas. Dia diam-diam mengirimkan suaranya, apakah kamu benar-benar percaya diri? Ini adalah batu marmer putih. Bahkan seorang penjudi pemula pun tahu bahwa tidak mungkin mendapatkannya dari sumbernya. Saya kurang lebih percaya diri, jawab Yevan diam-diam. Benarkah? Li Heishui melihat bahwa Yevan sangat tenang, jadi dia skeptis. Bagaimana aku bisa menipu diriku sendiri? Yevan berpikir sendiri. Kamu terlalu jahat. Kamu memancing. Li Heishui santai dan tertawa kecil pada dirinya sendiri. Semua orang bilang aku berhati hitam, tapi kurasa kamu bahkan lebih hitam dariku. Kamu jelas memiliki sesuatu yang baik, namun kamu masih begitu tenang. Kamu tidak lupa menipu orang-orang ini. Kurasa aku harus memanggilmu Ye Hei saja. Pada saat ini, ada keributan di luar Taman Batu. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Biarawati Tao Tua dari Tanah Suci Daowan harus mengambil beberapa langkah ke depan untuk mencegah orang-orang bergegas masuk. Yevan menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Lihatlah apa ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tumpukan besar energi sumber muncul di tanah. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dan melonjak dengan ki spiritual. Wu Ziming, Li Chongtian, dan selusin orang lainnya telah kehilangan total 42.000 kg energi sumber padanya. Pangeran Xia yang agung juga telah kehilangan 10.000 kg energi sumber. Secara total, itu lebih dari 50.000 kg. Di luar Taman Batu, semua orang merasa sedikit pusing setelah melihat begitu banyak energi sumber. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda dan belum pernah berurusan dengan begitu banyak energi sebelumnya. Mata mereka semua menyala-nyala dengan penuh semangat. Apakah ada yang berani bertaruh denganku? Yevan bertanya lagi. Kali ini, semua orang tercengang. 50.000 kg energi sumber terlalu banyak. Biasanya, pemandangan seperti itu jarang terlihat. Mereka yang bisa mengeluarkan begitu banyak energi sumber tidak akan memperebutkannya. Kebanyakan dari mereka adalah orang besar dari generasi yang lebih tua dan menggunakannya untuk membeli harta karun langka. Bahkan untuk orang-orang seperti Jiang Yifei dan An Miaoyi, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka sedikit terkejut. Beberapa mulut orang kering dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Mata mereka sedikit linglung saat menatap 50.000 kg sumber energi di taman. Beberapa dari generasi tua bisa menerimanya, tetapi mereka tidak bisa menurunkan harga diri mereka. Terutama di Taman Batu, orang-orang tua di sekitar Yevan semuanya memiliki latar belakang yang hebat.
Banyak dari mereka mampu mengeluarkan 50.000 kilogram energi sumber. Namun, barusan, mereka mengikuti di belakang Ye Fan dan sepertinya memilih batu bersama. Mereka tidak bisa menurunkan harga diri mereka untuk bertaruh dengannya. Bagaimana dengan ini? Saya akan menurunkan standar dan menggunakan 1/2 sumber sebagai standar. Selama Anda bekerja sama untuk mengumpulkan cukup, Anda bisa masuk. Saya akan menemani Anda 1/1. 10.000 kilogram energi sumber dibagi menjadi 3 kotak, dan 50.000 kilogram energi sumber dibagi menjadi 15 kotak. Ye Fan membagi tumpukan besar energi sumber menjadi 15 tumpukan dan melihat ke arah kerumunan. Taruhan, mari kita kumpulkan energi sumber dan bergabung untuk bertaruh dengannya. Pada saat itu, 7 atau 8 orang mengumpulkan 10.000 kilogram energi sumber dan menjadi kelompok penjudi pertama. Wu Ziming, Li Chongtian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri dan ingin segera masuk ke lapangan untuk bertaruh. Ini adalah kesempatan langka untuk membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Kedua orang udik negara ini akan hancur. Sayangnya, kita tidak memiliki energi sumber pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Wu Ziming tidak mau. Bukankah itu senior Li Yishui di depan? Dia adalah tetua agung istana kekecewaan. Li Chongtian adalah paman Suanmu. Mengapa Anda tidak pergi dan meminjam beberapa energi sumber? Seseorang menyarankan. Itu benar. Saya melihat bahwa senior Li Yishui cukup tidak puas dengan kedua anak muda itu karena obat yang saleh. Li Chongtian, kamu pergi dan jelaskan. Saya pikir dia pasti akan meminjamkan kita. Baiklah, saya akan pergi dan mencoba. Tidak lama kemudian, Li Chongtian kembali dengan 10.000 kilogram energi sumber. Ye Fan tidak bersuara dan dengan tenang melihat mereka berjalan mendekat. Dia telah menunggu orang-orang ini dan tahu bahwa mereka akan meminjam energi sumber dari Li Yishui. Pada saat ini, Li Yishui mengungkapkan senyum yang dalam dan dingin dan melihat ke arah taman batu dengan penuh arti. Benda tua, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum sebentar lagi. Melihat ini, mulut Li Heishui mengungkapkan senyum dingin. Apakah ada orang lain yang ingin bertaruh? Tatapan Ye Fan menyapu kerumunan. Banyak orang yang tergoda dan ingin bergabung. Namun, melihat betapa tenangnya Ye Fan dan Li Heishui, mereka sedikit ragu dan ragu. Apakah benar-benar tidak ada orang lain? Ye Fan bertanya lagi. Pada saat ini, biarawati kecil berbaju putih masih berjongkok di tanah dan memegangi dagunya yang indah. Mata besarnya sangat murni saat dia bergumam dengan sedih, cepat potong. Ye Fan bertanya berkali-kali tetapi tidak ada yang menjawab. Sekarang, banyak orang yang sedikit ragu. Bahkan Wu Ziming dan Li Chongtian sedikit gelisah. Ini karena Ye Fan terlalu tenang dan tenang. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang masuk. Hanya 2 kelompok orang yang ingin bertaruh dengan Ye Fan, total 20.000 kilogram sumber asal. Cepatlah. Biarawati kecil berbaju putih memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar untuk mendesak mereka. Dia sedikit tidak puas. Adik perempuan, karena kamu sedang terburu-buru, aku akan membiarkanmu memotong batunya, oke? Ye Fan tertawa. Biarawati kecil berbaju putih mengerutkan hidungnya dan mengabaikannya. Ekspresinya terfokus dan hanya menatap batu itu. Pangeran Xia yang agung benar-benar kesal dan ingin menamparkan Ye Fan. Dia mengerutkan kening dan berjalan beberapa langkah ke depan untuk berdiri di samping adik perempuannya. Cepat potong batunya. Wu Ziming dan yang lainnya mendesak. Oke, mari kita tunggu sampai harta karun yang tak tertandingi itu muncul. Ye Fan menunjukkan ekspresi serius. Dia memegang pisau perak tajam dan menggerakkannya di atas batu seukuran kepalan tangan. Kaca. Suara pemotongan batu terdengar dan orang-orang di sekitarnya segera diam. Seakan-akan mereka kembali ke awal dan tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun. Bubuk batu berdesir dan pisau perak itu bergerak dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, batu seukuran kepalan tangan itu menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Batu itu masih berupa batu marmer putih dan tidak ada fenomena aneh. Meskipun Wu Ziming dan yang lainnya ingin tertawa, mereka tidak bisa. Dalam suasana hikmat ini, mereka bahkan sedikit gugup. Pada akhirnya, batu itu bahkan tidak sebesar buah plum. Banyak orang yang tidak bisa tidak membicarakannya. Mayoritas orang percaya bahwa tidak mungkin memotong apapun. Batu itu sudah sangat kecil dan merupakan batu marmer putih. Jika ada benda ilahi di dalamnya, itu seharusnya sudah lama merasakan energi spiritual. Bahkan Li Heishui tidak bisa tetap tenang. Semua orang memandang Ye Fan, tetapi dia masih sangat tenang dan memotong batu itu dengan akurat. Kaca. Ketika hanya seukuran buah leci, warna batu itu akhirnya berubah dan menjadi merah tua. Banyak orang berteriak karena terkejut.
Pada akhirnya, sebuah batu merah tua yang berbentuk seperti hati terkelupas. Para orang tua yang hadir semua terkejut dan mengungkapkan ekspresi kasihan yang tiada taraf. Sayang sekali, golem batu 9 lubang ini benar-benar memiliki kesempatan untuk berubah. Jantungnya sudah terbentuk, dan dalam beberapa juta tahun, kemungkinan besar akan mengembangkan kecerdasan spiritual dan menjadi roh suci yang mendekati tingkat abadi. Sayang sekali, seharusnya tidak lahir begitu cepat. Jika ditemukan, semuanya akan sia-sia. Semua orang tua menggelengkan kepala, merasa bahwa ini adalah kehendak langit. Jika tidak, dalam beberapa juta tahun, itu akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi yang dapat bersaing dengan kaisar kuno. Golem batu 9 lubang hanya bisa berhenti di sini. Pada akhirnya, ia tidak bisa melahirkan harta karun yang langka. Sayang sekali untuk embrio batu ini. Melihat semua orang tua yang hadir telah sampai pada kesimpulan ini, Wu Ziming segera tertawa dan mengejek, teknik genetika jenius, serahkan sumbernya. Ye Fan mengabaikannya dan terus memotong. Seperti yang diharapkan, setelah jantung batu merah tua itu dibelah, tidak ada apa-apa. Hahaha. Li Chongtian dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, penuh kegembiraan dan ejekan. Di luar taman batu, ada keributan. Banyak orang dipenuhi dengan penyesalan dan ingin menyalahkan diri mereka sendiri karena melewatkan kesempatan besar untuk bertaruh. Hehe. Sesepuh tertinggi istana kekecewaan Li Yishui mencibir penuh arti. Pangeran Xia dan Yao Yuekong juga menggelengkan kepala, merasa bahwa Ye Fan terlalu impulsif. Ini sama saja dengan memberikan sumbernya tanpa alasan. Anak muda, apa yang bisa saya katakan tentang Anda? Kamu seharusnya tidak melakukan ini. 9 dari 10 taruhan hilang, terutama jika menyangkut batu sumber. Jika Anda tidak membukanya, sulit untuk memprediksi hasilnya. Beberapa orang tua di sekitar menggelengkan kepala, semua merasa kasihan pada Ye Fan. Ye Fan masih sangat tenang dan tidak banyak bicara. Namun, Li Heishui berkeringat deras, dan tidak ada yang keluar. Ini adalah pukulan yang sangat besar baginya. Apalagi setelah melihat ejekan Wu Ziming dan Li Chongtian, dia semakin marah. Melihat ekspresi simpatik dan sombong dari yang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa, tidak bisa berkata apa-apa. Ada total 2 kelompok orang yang bertaruh dengan Ye Fan. Pada saat ini, mereka semua sangat senang dengan diri mereka sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, berpikir bahwa kamu adalah reinkarnasi dari guru Tao Yuan. Sungguh lelucon. Karena kamu tidak mau mengatakan apa-apa, kami akan mengumpulkan sumbernya sendiri, haha. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak, terutama Wu Ziming dan Li Chongtian, yang bahkan lebih lancang. Di sekitar mereka, Yao Yuekong, Pangeran Xia dan yang lainnya terdiam, dan sekelompok orang tua juga tidak berbicara. Di luar taman batu, ada keributan. Kebanyakan orang menyalahkan diri mereka sendiri dan menyesal. Tunggu. Pada saat ini, Ye Fan tiba-tiba berkata dengan tenang, aku belum selesai memotong golem batu 9 lubang. Apa hakmu untuk menyentuh sumberku? Mendengar dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Bahkan orang-orang seperti Jiang Yifei dan An Miaoyi terkejut. Kamu masih punya batu untuk dipotong. Wu Ziming dan yang lainnya melihat ke tanah, tetapi mereka tidak peduli. Biarawati kecil berbaju putih itu masih memegangi dagunya dan tidak bangun. Dia berkata dengan suara yang jelas dan merdu, cepat potong. Biar kulihat apa yang ada di dalamnya. Ye Fan mengambil sebuah batu pipih dari serbuk batu. Ukurannya setengah dari ukuran telapak tangan dan tebalnya sekitar 1 inci. Batu datar seperti itu, kamu masih berharap bisa memotong sesuatu yang langka. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Bahkan sekarang, kamu masih tidak akan menyerah. Kami akan menunggumu untuk memotongnya dan melihat apa yang keluar. 2 kelompok orang yang bertaruh dengan Ye Fan tidak percaya bahwa mereka dapat memotong apapun. Sudut mulut mereka melengkung menjadi cibiran. Masih bisakah kamu bergabung? Karena kamu masih punya batu, aku juga ingin bertaruh denganmu. Seseorang di luar taman batu berteriak. Aku juga ingin bergabung. Hitung aku. Taman batu surga tiba-tiba menjadi berisik. Banyak orang berteriak dan ingin bergabung. Puluhan ribu kilogram sumbernya benar-benar cukup untuk membuat orang cemburu. Apa yang harus kita lakukan? Li Heishui cemas dan diam-diam mengirimkan suaranya. Tunggu untuk mengumpulkan sumbernya. Ye Fan menjawab. Kamu. Saya mengerti. Dasar anak nakal, setelah membuat masalah 2 kali, orang-orang yang ragu-ragu masih berani masuk. Seperti yang diharapkan, aku harus memanggilmu Ye Hei. Li Heishui tiba-tiba mengerti. Kali ini, Ye Fan tidak setuju semudah terakhir kali.
Dia agak ragu-ragu dan berkata, semuanya, mengapa kamu harus seperti ini? Kata-kata yang telah diucapkan seperti air yang telah tumpah. Kami juga akan bergabung. Bajingan tua ini. Li Heishui mengutuk dengan suara rendah. Dia menemukan bahwa Li Yishui mengirim sumber ke kelompok Li Chongtian. Selusin orang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sudut mulut Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin, dan dia berkata dengan transmisi suara, aku hanya ingin menipu dia, ikan besar ini. Orang tua ini bisa mengeluarkan puluhan ribu kilogram sendirian, dan yang lain bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 kilogram. Akhirnya, ketika Ye Fan setuju, beberapa orang dengan cepat bergegas dan menumpuk 30.000 kilogram sumber di atas kelompok Wu Ziming. Yang lain tidak mau. Selusin orang lainnya mengumpulkan 10.000 kilogram sumber, tetapi mereka terlambat dan hanya bisa kembali dengan putus asa. 50.000 kilogram sumber melawan 15 meter persegi. Semuanya, jika saatnya tiba, Anda harus mengakui kekalahan. Ye Fan menjadi semakin tenang. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Saya pikir itu sebaliknya. Wu Ziming mencibir. Pada saat ini, hati Li Yishui melonjak. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi sayangnya, sumbernya sudah dikirim. Cepat potong batunya. Ketika seorang jenius sepertimu memberi kita 50.000 kilogram sumber, hahaha. Sungguh jenius, dia hanya anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Ye Fan tersenyum dan menjadi lebih tenang. Dia berkata kepada biarawati tua di Tanah Suci Daowan, senior, tolong tutup ruang ini untuk mencegah harta karun langka itu keluar. Mendengar ini, semua orang terkejut dan mau tidak mau melihat pemandangan itu. Bahkan jumlah orang yang berbicara pun berkurang. Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya biarawati tua itu dengan tenang. Saya yakin harta karun langka yang tak tertandingi akan muncul. Ye Fan sangat yakin. Mendengar ini, semua orang terkejut. Ini benar-benar serangkaian liku-liku. Melihat ekspresinya, banyak orang secara tidak sadar mempercayainya. Tentu saja, ada juga banyak orang yang ragu, bahkan ada yang mencibir dan mengejek. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya karena berjudi. Dia masih menolak untuk menyerah. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Jika dia tidak bisa memotong apapun, saya ingin melihat di mana dia akan meletakkan wajahnya. Dia menyerang kakinya sendiri. Mari kita tunggu dia mempermalukan dirinya sendiri. Biarawati tua dari Tanah Suci Daowan tidak banyak bicara. Dia dengan tegas menyegel ruang ini dan tirai cahaya transparan menutupi tempat ini. Dari awal sampai akhir, biarawati muda dari Daowan Secret Land sangat tenang dan acuh tak acuh. Dia telah menonton dengan acuh tak acuh. Adapun siapa yang paling penasaran, tidak diragukan lagi adalah biarawati kecil berbaju putih. Dia sangat tidak puas dengan Ye Fan. Dia mengerutkan hidungnya dan mendesak Ye Fan untuk segera memotong batu itu. Adik kecil, apakah kamu yakin bisa memotong harta karun yang langka? Yao Yuekong bertanya. Pangeran dari Great Xia juga melihat ke atas. Saya agak percaya diri, jawab Ye Fan. Mendengar ini, orang-orang tua di sekitarnya tidak diragukan lagi adalah yang paling terkejut. Batu itu sangat istimewa bagi mereka. Bagaimanapun, mereka telah mengamatinya selama bertahun-tahun. Jika mereka benar-benar tidak bisa memotong apapun, mereka pasti akan sangat kecewa. Kali ini, Ye Fan mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Batu ini adalah dahi batu, termasuk area di antara alis. Saat dia memotong area ini, dia sudah memastikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Namun demikian, ia tidak terburu-buru membelahnya. Sebaliknya, ia terus mengupas bagian lainnya. Sekarang, ia tidak punya pilihan lain kecuali bersikap serius. Pisau perak meluncur ke bawah, dan lapisan batu perlahan terkelupas. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah dia takut memotong sesuatu. Dia sangat berhati-hati. Retak. Ketika pisau terakhir Ye Fan mendarat, seluruh bagian batu itu retak. Jauh dari alisnya, sebuah benda seperti kepompong jatuh. Panjangnya hanya 1 inci dan tebalnya setengah inci. Berwarna emas gelap dan bersinar terang. Itu adalah kepompong logam. Tidak ada yang tahu apa isinya, tetapi benda itu memberikan perasaan yang sangat istimewa. Dia benar-benar memotong sesuatu. Semua orang terkejut. Harta karun langka di dalam batu bunga putih itu berada di luar imajinasi semua orang. Ini adalah benda yang keluar dari batu 9 lubang. Benda apa itu? Pada saat ini, kepompong logam emas gelap menarik perhatian semua orang. Bang! Tiba-tiba, itu bergetar sedikit dan bergetar dengan sendirinya. Apa? Itu bisa bergerak. Apa itu semacam makhluk purba? Ekspresi semua orang berubah. Memang ada banyak legenda tentang makhluk kuno.
Apa yang bisa dikandung kepompong logam seperti itu? Ye Fan dengan cepat mundur, merasakan bahaya. Apa yang akan lahir di bumi? Banyak dari generasi yang lebih tua mulai berjaga-jaga. Ini adalah satu-satunya hal yang meyakinkan. Ada banyak ahli yang lebih tua di sini hari ini. Retak. Kepompong logam emas gelap dengan cepat retak. Kemudian, aura pedang hitam melesat dan menembus segel biarawati tua itu. Niat membunuh yang dingin menyebabkan jiwa orang-orang bergetar. Niat membunuh yang mengerikan itu mengintimidasi. Kepompong itu benar-benar hancur dan berubah menjadi debu. Sebuah pedang hitam kecil dengan panjang kurang dari 1 inci muncul di tempatnya. Pedang itu berdentang dan meledak dengan niat membunuh. Pedang itu menembus ruang yang tersegel dan melesat ke langit seperti cahaya hitam. Astaga, niat membunuh ini terlalu menakutkan. Ini pasti terjalin dengan Dao dan alasan. Patung batu 9 lubang memang makhluk ajaib yang dilahirkan oleh langit dan bumi. Itu berisi pedang ilahi. Jika tidak dilahirkan terlalu dini dan ditempatkan di sini, patung batu 9 lubang akan menjadi roh suci di masa depan. Ini adalah pedang pembunuh yang diciptakan oleh langit dan bumi. Beberapa orang yang lebih tua berseru. Astaga, lihat. Terbuat dari bahan apa itu? Sepertinya, emas bermotif naga hitam. Itu benar. Itu memang benda suci yang eksklusif untuk Kaisar Agung, emas bermotif naga hitam. Ini bahkan lebih mengejutkan. Semua orang sangat bersemangat. Pedang hitam kecil, panjangnya kurang dari 1 inci, ditutupi dengan pola naga alami. Itu sederhana dan alami, tetapi pada saat ini, cahaya hitam melesat ke langit. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan senjata suci dari tanah suci cahaya berombak, kuali bermotif naga. Ini adalah harta yang tak tertandingi. Patung batu 9 lubang benar-benar melahirkan hal seperti itu. Ini akan menjadi senjata masa depannya. Patung batu 9 lubang ini luar biasa. Jika tidak dibelah, itu akan mampu bersaing dengan kaisar besar. Meskipun pedang emas bermotif naga hitam memiliki panjang kurang dari 1 inci dan merupakan benda suci yang sangat kecil, jika tidak dilahirkan sebelum waktunya dan diasuh oleh patung batu 9 lubang, itu pasti akan menjadi senjata suci yang ekstrim di masa depan. Semua orang menyesal dan terkejut. Patung batu 9 lubang terlalu luar biasa. Ia terlahir dengan senjata, dan itu adalah benda suci seperti emas bermotif naga hitam. Jika itu benar-benar bisa dilahirkan, kekuatan tempurnya pasti akan mengejutkan dunia. Semua orang bekerja sama untuk menyegel pedang naga hitam kecil itu. Pedang emas bermotif naga hitam lahir dari benda suci sekte. Hasil ini membuat semua orang yang bertaruh dengan Ye Fan tercengang. Wajah Wu Ziming dan Li Chongtian berubah menjadi hijau. Adapun tetua tertinggi istana kekecewaan, Li Yishui, dia hampir muntah darah. Hasil ini terlalu tak terduga. Hati mereka berdarah. Puluhan ribu kilogram batu sumber telah ditipu begitu saja. Pada saat ini, orang-orang ini tidak tahan lagi. Sial, ini terlalu kejam. Puluhan ribu kilogram batu sumber. Kedua anak nakal ini terlalu jahat. Wajah mereka jahat, dan hati mereka juga jahat. Mereka yang bertaruh hampir pingsan, dan mereka terus mengutuk. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka. Pedang emas bermotif naga hitam yang telah dipotong jelas merupakan harta karun yang langka, dan perhatian semua orang tertuju padanya. Terutama karena itu lahir dari patung batu 9 lubang, itu benar-benar mengharukan. Jiang Yifei berjubah putih adalah orang pertama yang mengirimkan pesan ke Ye Fan. Di belakangnya adalah An Miaoyi yang cantik. Jika bukan karena fakta bahwa taman batu itu disegel, dia pasti sudah melayang masuk. Pada saat ini, banyak orang mengungkapkan niat baik mereka kepada Ye Fan dan ingin membeli pedang itu, meskipun sangat kecil.